Dan kini saudara kita bergabung dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Trias Kuncahyono. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Trias. Selamat siang, selamat pagi waktu Roma. Mas Trias, ini bisa diceritakan kenangan apa yang sampai saat ini masih teringat momen bersama Paus Fransiskus? Ya, selamat siang. Terima kasih banyak telah mengundang saya untuk bicara pada pagi hari ini. Ya, kita pagi hari ini sebelum kita bicara, kita sama-sama nanti saat pemindahan jenazah dari Santa Marta ke Basilika ya, tadi disampaikan oleh Yan, jam 9 nanti. Jadi dari pagi sudah banyak peziarah yang umat yang antre untuk masuk ke sana. Ya, saya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, beberapa kali saya bertemu dengan Paus almarhum, 14 kali kira-kira bertemu dengan beliau, dan terakhir kira-kira bulan, bertemu langsung maksud saya kira-kira bulan Februari atau Maret gitu ya, ada acara di sana, saya bertemu langsung. Bagi saya, sejak pertemuan pertama dulu, tahun Desember 2023, 11 Desember 2023, ketika saya menyampaikan kredensial surat kepercayaan sebagai Duta Besar untuk Tata Suci Vatikan, bisa Vatikan, Paus itu menurut saya memang sosok yang sangat perhatian, ya, perhatian. Itu bisa saya katakan, kenapa saya katakan sangat perhatian, karena setiap kali kita berbicara, Paus selalu melihat langsung eyes to eyes dengan lawan bicara itu, tidak pernah menoleh ke kiri atau ke kanan sama sekali. Artinya begitu perhatian pada lawan bicaranya, itu dan kemudian yang nampak di kita, dia cepat hafal dengan kita semua. Karena dalam pertemuan saya yang kedua atau ketiga itu, dari sekitar 14 kali pertemuan itu, Paus sudah mengenal saya. Karena ketika bertemu, Paus langsung mengatakan, we meet again, Ambassador Indonesia. Langsung mengatakan begitu, artinya mengenal. Dan ketika pertemuan pertama, maka saya sangat terkesan ketika pertemuan yang terakhir itu. Tadi saya sampaikan kira-kira bulan Februari atau Maret, saya lupa, ada acara di Santa Marta, bukan di Basilika, bukan di Istana Kepausan, tapi di Santa Marta. Saya hadir di situ dalam pertemuan bisnis. Ya, kemudian saya duduk di paling depan. Ketika Paus masuk ke ruangan dengan duduk di kursi roda didorong, itu yang tanpa saya juga, kursi roda didorong dan mengarah ke saya. Jadi Paus persis berarti di hadapan saya, berarti, dan saya berdiri di situ. Paus saya kaget mengarah ke saya, Paus ke sana, dan kemudian seperti biasa saya nyalami beliau yang menyampaikan sebelum saya mengatakan I am Indonesian Ambassador. Paus sudah mengatakan Indonesia Ambassador, ya, kabar gitu. Itu jadi saya sangat mengesankan ya, artinya sangat mengenal. Dan tadi saya sampaikan sangat perhatian. Tapi yang sangat mencolok bagi saya dan buat banyak orang tentu yang sudah kita lihat juga, masyarakat sampaikan, tadi saya juga lihat siaran dari Kompas TV bagaimana suasana di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, di Nusa Karena apa? Jatuh hatinya banyak orang kepada sosok Paus, dan itu juga saya rasakan, ya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, kerendahan dan kerendahan hatinya, itu yang sangat menonjol dalam diri Paus. Kita lihat waktu berkunjung Indonesia dulu, Paus tidak menggunakan mobil, berkali-kali saya sampaikan, tidak menggunakan mobil yang sangat mewah, ini dan itu, sedan atau apa, tapi memilih mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan di Roma, di Vatikan, sehari-hari Paus juga, saya katakan hanya menggunakan mobil yang sederhana juga, ya. Meskipun sebetulnya saya pernah baca dan dengar bahwa Paus mendapat sumbangan mobil dari pabrikan di Jerman sana, tapi mobil diterima, kemudian dijual, dan kemudian duit hasil penjualan disumbangkan kepada masyarakat banyak yang membutuhkan, yang kurang makan dan sebagainya. Tapi Paus memilih menggunakan mobil yang sangat-sangat sederhana, yaitu yang biasa digunakan masyarakat Italia, ya Fiat 500, mobil kecil warna putih, ya, jadi itu. Nah, yang sangat menonjol bagi saya selain kesederhana itu, Paus adalah sosok yang konsisten dari awal sampai akhir, konsisten pada kesederhanaan, konsisten pada perjuangan untuk menciptakan perdamaian. Ya, kita lihat dalam pesan terakhir pada saat memberikan berkat Urbi et Orbi hari Minggu pada Minggu Paskah. Sekali lagi pada saat terakhir Paus masih menyerukan perdamaian di sebuah negara, di konflik di Timur Tengah antara
Palestina, Israel dan Palestina, konflik di Ukraina, konflik ketegangan juga di sebelah negara di Kongo Selatan, di negara Afrika, kemudian di Yaman, kemudian disebut juga di Azerbaijan, kemudian disebut juga di Myanmar. Artinya apa? Itu konsisten terhadap upaya untuk mencari perdamaian. Ya, jadi memang Pope of Peace, ya, paus perdamaian ini, paus perdamaian. Paus perdamaian juga Pope of Mercy, paus kebelas kasih yang sangat mengasihi semua orang. Ya, kita lihat di Jakarta waktu itu semua orang yang datang padanya diterima, tidak peduli siapapun mereka. Ya, kita lihat di sepanjang jalan setiap kali berhenti, setiap pergi dan menerima banyak orang. Itu juga terjadi di Roma, di Italia. Setiap kali pergi juga seperti itu. Jadi Pope of Mercy, Pope of Peace itulah paus Fransiskus yang sesuai dengan namanya, Fransiskus. Fransiskus adalah Yesus Asisi adalah seorang orang kudus dari Asisi yang memperjuangkan kesederhanaan dan hidup dalam kesederhanaan seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga pejuang kemerdekaan, perdamaian. Itu karena pada waktu Satu Fransiskus dulu pecah perang salib, kemudian mendatangi Sultan di Mesir untuk tidak usah dilanjutkan perang ini, mari kita damai saja. Meskipun usaha itu gagal, tapi itu adalah cerminan bahwa usaha Satu Fransiskus dulu untuk mengusahakan perdamaian. Dan sekarang dilakukan oleh beberapa waktu lalu sampai terakhir oleh Paus Fransiskus. Saya rasa ini catatan yang sangat penting bagi Paus Fransiskus kalau kita katakan apa yang saya kenal. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah Paus Fransiskus ini sangat peduli pada lingkungan hidup, ya, pada lingkungan hidup. Dengan Paus mengeluarkan ensiklik yang namanya Laudato Si, itu sangat penting menurut saya. Seorang pemimpin yang sangat peduli lingkungan hidup. Padahal kalau kita lihat bandingkan dengan negara Vatikan City hanya 44 hektar, nggak sama sekali, hanya ada taman sedikit di belakang Basilika, ada taman di sana kepausan. Justru dari negara yang sangat kecil itu yang peduli pada lingkungan, saya rasa itu sangat sangat menarik. Begitu ya. Baik, ini meninggalnya Paus Fransiskus menjadi duka dunia, Mas Trias. Lalu bagaimana sebaiknya di Indonesia ini menghadapi masa kedukaan ini? Mengingat kunjungan Paus ke Indonesia menjadi momen yang tak terlupakan bagi masyarakat, sementara umat di Indonesia juga tidak bisa melihat langsung ke Vatikan sana. Seperti apa, Mas Trias? Ya, saya rasa saya harus mulai bicara dari ketika saya bertemu Paus tanggal 20 tahun 23, ketika saya kembali menyampaikan undangan kepada Paus, undangan pemerintah, undangan presiden, rakyat Indonesia, undangan gereja, undangan umat, supaya Paus datang ke Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu ketika saya menyampaikan undangan kepada Paus, Bapak Suci, kembali pemerintah, rakyat Indonesia, presiden, umat Katolik, dan semua masyarakat Indonesia menyampaikan undangan pada Bapak Suci untuk datang ke Indonesia. Jawabannya adalah, ya saya akan datang ke Indonesia. Tetapi satu hal yang menurut saya sangat penting kalau kaitannya dengan apa yang orang masyarakat Indonesia, adalah Paus sangat perhatian, sangat terkesan, bahkan sangat terkesan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu suatu hal. Maka saya masih ingat ketika di Indonesia, Paus juga memesankan hal itu. Di istana juga di katedral memesankan bahwa Pancasila, bahkan di Pancasila dan Bhinneka Tunggal adalah modal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nggak ada bangsa lain yang memiliki Pancasila, ya, yang berbhinneka tunggal ika seperti kita, tetapi bisa bertahankan persatuan dan kesatuan, meskipun harus kita akui di sana sini masih ada kekurangannya, tapi secara umum itu adalah tetap kita bersatu. Itu yang sangat mengesankan kepada Paus. Beberapa hari yang lalu saya dalam wawancara sudah saya sampaikan bahwa setelah kunjungan ke Indonesia, sampai sebulan kemudian itu Paus masih cerita tentang Indonesia pada siapa saja, kepada para tamunya yang menemui dia di istana atau kepausan, juga pada umat dalam acara di lapangan Satu Petrus. Cerita tentang Indonesia sebut-sebut lagi. Karena itu tadi saya sampaikan saking berkesannya kepada Indonesia yang memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu tadi saya sampaikan Paus ketika melihat saya juga langsung tahu Indonesia karena sangat terkesan dengan Indonesia. Saya rasa ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa seorang pemimpin negara lain, Paus Fransiskus, sangat memuji, sangat terkesan dengan Pancasila dan Undang-Undang dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang bagi kita adalah tugas kita. Saya rasa ini rakyat Indonesia, untuk ini seorang pemimpin negara asing pun sangat terkesan pada Pancasila. Dan kita pun
Pendidikan juga kita pun harus ke sana sebetulnya yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak hal yang masih diwujudkan yang dari Pancasila itu yang sangat dikagumi oleh Paus Fransiskus. Secara umum saya rasa masyarakat Indonesia punya tugas itu. Hmm. Mas Trias, kita ingat Ya, sekali ketika pada pidato terakhir Paus, ia menyerukan ya, terkait salah satunya gencatan senjata di jalur Gaza dan juga mengakhiri konflik di ya. Ukraina. Lalu sebetulnya bagaimana Vatikan ke depannya harus menyikapi pesan terakhir dari Paus ini? Saya rasa Paus Fransiskus adalah pemimpin dunia yang pertama yang menyerukan gencatan senjata. Setelah serangan 7 Oktober tahun lalu, ya, 2 tahun lalu itu, Pauslah kemudian yang pertama kali menyerukan gencatan senjata dan kemudian mengkondem apa namanya serangan itu, ya Israel ke Palestina. Sehingga waktu itu Israel memprotes. Dan kemudian sampai terakhir tadi yang katakan sampai kemarin pun masih menyerukan eh, perundingan senjata karena Paus melihat bahwa perdamaian ya itu adalah kekayaan manusia. Kalau manusia adalah perdamaian, sorry, peperangan adalah kekayaan manusia, ya kan? Sehingga Paus memberikan perdamaian. Nah, sikap tata suci Vatikan sangat jelas terhadap masa depan Palestina. Tata suci sikapnya persis seperti Indonesia sama yaitu mendukung two state solution, solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Itu yang sejak awal dari sikap dari tata suci dan itu juga sikap Indonesia. Karena itu tata suci Vatikan sangat mendukung berdirinya negara Palestina dan kita juga. Dan karena itu pula saya sampaikan Vatikan, Paus menentang ketika Amerika dan Trump menyuruhkan untuk mengeluarkan semua orang Palestina keluar dari Gaza, harus keluar itu, harus dicabut, pindah kemana-mana negara lain itu. Itu Vatikan menentangnya. Karena apa? Dengan keluar dari Gaza, menurut Imat Vatikan, saya dapat baca ini adalah mereka akan kehilangan tanahnya. Ya, bagi Vatikan, Palestina adalah tanahnya orang Gaza adalah tanah orang Palestina. Ya, jadi kalau mereka keluar dari Gaza artinya akan kehilangan tanah itu. Sehingga gagasan untuk mengeluarkan orang Palestina, orang Gaza dari tanah Palestina ditentang oleh Vatikan. Dan saya rasa ini adalah sikap yang pasti akan diteruskan oleh pengganti Paus yang mendatang. Bahwa inilah sikap tata suci, sikap Vatikan terhadap Palestina yang mendukung two state solution dan karena itu meninggalnya Paus kemarin saya baca dari Vatikan itu bahwa orang-orang Palestina merasa sangat kehilangan sosok yang sangat mendukung seorang pemimpin yang bagaikan saudara merangkul mereka dalam kedukaan itu yang itu karena mereka merasa sangat kehilangan. Sekali lagi saya rasa sikap tata suci ke depannya juga akan tetap sama tentang mendukung two state solution dan menentang dikeluarkannya orang Palestina dari Gaza. Baik. Kira-kira itu. Ya, artinya perdamaian selalu digelorakan oleh Paus Fransiskus. Juga ia concern pada Ya, perdamaian yang ada di jalur Gaza. Mengingat juga kami mendapatkan informasi bahwa Paus ini hampir setiap bulan melakukan gereja di jalur Gaza untuk menanyakan bagaimana kondisi di sana. Terima kasih telah ya. bergabung bersama kami, Duta Besar Indonesia untuk Vatikan Trias Kuncahyono. Sehat selalu.